Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-10 kompetensi pedagogik. Nomor 1, teori belajar yang mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar titik-titik. A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat adalah yang A. Behaviorisme. Siswa pasif dan munculnya perilaku adalah teori belajar behaviorisme. Kata kunci lainnya behaviorisme adalah adanya stimulus dan respon. Siswa pasif disebut juga dengan teori belajar perilaku. Humanistik memanusiakan manusia, sibernetik berhubungan dengan informasi, konstruktivistik mengkonstruksi sendiri trial dan error. Soal nomor 2, belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada titik-titik. A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Nilai, D. Proses. Jawaban yang tepat adalah yang D. Proses. Pembahasan, teori konstruktivistik lebih menekankan pada proses daripada hasil. Soal nomor 3, seorang anak di sebuah sekolah dasar ditemukan dengan masalah cara bercerita yang tidak runtut, berbelit-belit, terputus-putus, dan tidak logis. Menurut teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, masalah yang dialami anak disebabkan karena kurang kemampuan proses belajar pada tahap titik-titik. A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Ekuilibrasi, D. Internalisasi, dan E. Spesifikasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ekuilibrasi. Pembahasan, ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tanpa proses ekuilibrasi, perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan dan tidak teratur. Soal nomor 4, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan penerapan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. B. Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas. C. Pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. Dan D. Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswa adalah sama. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam pembelajaran. Soal nomor 5, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan penerapan pendekatan behaviorisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data. B. Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas. C. Pak Budi memberikan pertanyaan awal untuk mengukur kemampuan. D. Bu Amalia membentuk kelompok diskusi terhadap suatu masalah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pak Hadi memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. Teori behaviorisme, peran pendidik aktif dan siswa pasif, hanya menerima apa yang disampaikan oleh pendidik. Soal nomor 6, setiap teori belajar memiliki inti. Inti dari teori belajar konstruktivisme adalah titik-titik. A. Penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial. Yang B dari pengaruh kemampuan kognitif. Yang C dari pengaruh psikologis diri. Yang D pengaruh dari lingkungan ekonomi. Dan yang E dari pengaruh usia dan taraf berpikir. Jawaban yang tepat adalah yang A. Inti dari teori belajar konstruktivistik adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budaya. Soal nomor 7, dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan topik bahasan udara bergerak mempunyai tekanan, mulai pembelajaran dengan memberi pertanyaan tentang udara dan fungsinya untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Menurut Ausubel, yang dilakukan guru tersebut menggunakan prinsip titik-titik. A. Diferensiasi progresif, B. Integratif, C. Rekonsiliasi progresif, D. Rekonsiliasi integratif. Jawaban yang tepat adalah yang D. Rekonsiliasi integratif, yaitu menghubungkan informasi yang baru untuk diintegrasikan pada konsep yang sudah dimiliki oleh seseorang individu. Soal nomor 8, pembelajaran IPA dengan bahasan udara yang bergerak mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara diam. Diberikan alat peraga 2 bola pingpong, benang, dan kayu. Dengan menggunakan pendekatan teori Piaget, pembelajaran tersebut dapat diberikan pada anak pada tahap titik-titik. A. Sensori motorik, B. Pre-operasional, C. Konkret operasional, dan D. Formal operasional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembelajaran dengan menggunakan media benda nyata jadi masuk ke operasional konkret. Soal nomor 9, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu pada tahap sensori motor terjadi pada usia titik-titik. A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-12 tahun, dan D. 12-18 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang A. 0-2 tahun. Sensori motor adalah 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-12 tahun, dan operasional formal 12-18 tahun.
Soal nomor 10. Salah satu tokoh konstruktivistik menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori yang diungkapkannya menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Tokoh yang dimaksud yaitu titik-titik. A. Jesne, B. Bloom, C. Merrill, D. Jean Piaget, dan E. Lev Vygotsky. Soal nomor 11. Di bawah ini yang termasuk indikator minat peserta didik terhadap suatu pelajaran, kecuali A. Ketertarikan peserta didik, B. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran, C. Perasaan senang terhadap pembelajaran, D. Manfaat dan fungsi mata pelajaran, E. Nilai yang didapatkan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Nilai yang didapatkan. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Soal nomor 12. Perkembangan moral peserta didik menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan titik-titik. A. Persetujuan orang lain, B. Akibat perbuatan, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, dan E. Hati nurani. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kontrak atau imbal jasa. Soal nomor 13. Di bawah ini yang termasuk kegiatan motorik halus yaitu titik-titik. A. Menendang bola, B. Melempar bola, C. Menatap bola, D. Memukul bola, dan E. Berlari mengejar bola. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menatap bola. Selain itu adalah motorik kasar. Soal nomor 14. Yang termasuk assessment for learning kecuali titik-titik. A. Proyek dan kuis, B. Pas dan penugasan, C. Penugasan dan presentasi, D. Kuis dan presentasi. Jawaban yang tepat adalah yang B, kecuali pas dan penugasan. Contoh assessment for learning yaitu penugasan, proyek, presentasi, dan kuis. Kalau pas termasuk assessment of learning. Soal nomor 15. Guru akan mengadakan penilaian aspek keterampilan. Aspek keterampilan masuk dalam KI titik-titik. A. KI 1, B. KI 2, C. KI 3, dan D. KI 4. Jawaban yang tepat adalah D. KI 4. KI 1 adalah KI untuk aspek spiritual, KI 2 adalah kompetensi inti untuk aspek sosial, KI 3 adalah KI untuk aspek pengetahuan, dan KI 4 adalah untuk keterampilan. Soal nomor 16. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan berpikir rendah dan keterampilan berpikir tinggi. Di bawah ini yang termasuk Lodz adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, memahami, mengingat, dan menerapkan. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah keterampilan ke tingkat rendah, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Dan yang kedua adalah keterampilan tingkat tinggi, berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Soal nomor 17. Apa arti ranah kognitif C2 menurut Bloom? A. Mengambil pengetahuan yang relevan, B. Membangun arti dari proses pembelajaran, C. Memecahkan materi ke dalam bagian-bagian, D. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, E. Menempatkan unsur secara bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah yang B. C2 itu memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran. C1 mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan. C3 adalah menerapkan atau mengaplikasi, melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. C4 menganalisis, yaitu memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya. C5 mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Dan C6 mencipta, menempatkan unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren. Soal nomor 18. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 90 oleh Pak Bejo, karena merasa tidak enak dengan ayah Siska yang selalu membantunya. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, D. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah yang B. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Menyeluruh berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi. Soal nomor 19. Bu Ani adalah guru kesenian. Hari ini dia akan mengadakan penilaian praktik menyanyi. Bu Ani menilai semua siswa berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini Bu Ani menerapkan prinsip penilaian titik-titik. A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Akuntabel, E. Sistematis. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Sahih berarti penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Soal nomor 20. Pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah baru. Menurut Anderson dan Cradwell, termasuk dalam dimensi pengetahuan titik-titik. A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, D. Metakognitif, dan E. Afektif. Jawaban yang tepat adalah yang C. Prosedural, yaitu mengenai proses atau langkah-langkah kita bagaimana melakukan sesuatu.
Faktual biasanya berupa simbol atau gambar. Konseptual berupa teori atau konsep. Soal nomor 21. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi, yaitu titik-titik. A. Memupuk hubungan. B. Membentukkan eksistensi diri. C. Membentukkan konsep diri. D. Menyatakan eksistensi diri. E. Melangsungkan kehidupan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Melangsungkan kehidupan. Soal nomor 22. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data, sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah titik-titik. A. Discovery learning. B. Inquiry learning. C. Project based learning. D. Problem based learning. Jawaban yang tepat adalah yang A. Discovery learning. Sesuai dengan sintaknya, pemberian rangsangan, pernyataan, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Soal nomor 23. Ketika memulai pembelajaran, Bu Dewi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Dewi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran titik-titik. A. Project based learning. B. Problem based learning. C. Discovery learning. D. Inquiry learning. Jawaban yang tepat adalah yang A. Project based learning. Karena guru membuat stimulus berupa pertanyaan, maka akan ada permasalahan baru. Jadi sudah jelas, yaitu project based learning. Soal nomor 24. Pak Karna mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Remedial untuk 22 siswa. C. Melakukan pembelajaran ulang. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa. Jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Aturan remedial jika presentase peserta remedial 0 sampai 20 bimbingan individu atau tugas mandiri, 20 sampai 50 bimbingan dalam kelompok belajar, kemudian 50, lebih dari 50 itu pembelajaran ulang. Presentasi tidak tuntasnya adalah 22/32, jadi 69%. Nomor 25. Guru memberikan tugas untuk membuat poster tentang lingkungan. Siswa mengumpulkan dan guru menilai poster tersebut. Maka guru menggunakan penilaian titik-titik. A. Kinerja. B. Proyek. C. Produk. D. Portofolio. Jawaban yang tepat adalah yang C. Penilaian produk. Karena poster merupakan hasil karya. Penilaian praktik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan rekaman hasil pembelajaran. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.